Shalom saudara. Ada yang mengikuti puasa raya, ada yang ikut saudara. Siapa yang ikut boleh angkat tangan? Yang ikut puasa raya? Banyak yang gak ikut? Banyak ikut ya. Saudara, apa sih kita berpuasa saudara? Tujuan kita berpuasa kalau kita mungkin sudah diinfokan saudara. Apa tujuan kita berpuasa? Pokok doanya apa saja? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Apa pokok doanya? Yang pertama ya. Yang utama saudara, apa saudara? Yang pertama, lapar dan haus akan Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang poin yang pertama ini saudara. Yaitu memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu dalam kitab Matius pasal yang kelima. Saya rindu kita semua cuma di tempat ini kita mengikuti sama-sama puasa. Bagi yang minggu kemarin tidak berpuasa, saya himbau saudara kita semua bersatu hati. Kita sama-sama kita mengikuti puasa ini. Dan kita rindu saudara kita memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu katakan amin? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena apa saudara? Mereka akan dipuaskan. Saudara, istilah firman Tuhan itu dikatakan lapar dan haus. Kalau minggu lalu Bapak Gembala menyinggung sedikit tentang orang yang lapar saudara. Ya, kalau kadang mungkin di sini ada orang yang kalau lapar itu berubah menjadi apa saudara? Ganas saudara ya, berbahaya. Seperti ada iklan ya, waktu saya jarang menonton TV lagi saudara, mungkin enggak tahu masih ada enggak iklannya. Ada iklan mengenai makanan biskuit atau apa yang membuat perut kita kenyang ya. Jadi iklannya apa saudara, ketika dia lapar saudara, ketika dia di mobil, saya ingat waktu itu, di mobil ketika dia lapar itu dalam iklannya itu berubah jadi apa saudara? Jadi apa? Singa gitu ya, berubah jadi singa yang mengaum-ngaum saudara, lapar gitu ya. Genderang perutnya ini berbunyi. Itulah berbahayanya orang yang lapar saudara ya. Saudara ketika waktu SMP saya rekreasi ke Bali saudara bersama teman-teman SMP saya. Dan itu beberapa bis saudara. Akhirnya waktu jam makan siang kita mampir di sebuah restoran yang sangat besar yang memuat beberapa bis, dan waktu itu kita menunggu di sana. Dan waktu itu ternyata makanannya lama sekali nggak datang-datang saudara. Dan apa yang terjadi, mereka semua berteriak-teriak saudara. Mana makanannya? Saya ingat sekali waktu itu, pengalaman waktu itu saudara. Semuanya teman-teman saya semua, atau saya lupa saya juga mungkin gitu ya. Teriak-teriak, mana makanannya? Padahal masih SMP ya, mungkin zamannya Kesia itu ya. Jadi teriak-teriak semua. Mana ini kok gak keluar-keluar? Kita tunggu sampai setengah jam, sampai berapa menit gak berlalu tuh tidak keluar-keluar. Itulah orang yang lapar saudara. Waktu saya ingat juga waktu saya pulang dari Bali naik bis saudara. Waduh, air minumnya itu habis, haus banget. Saya ingat sekali waktu itu kehausan waktu kita pulang. Wah, gak enak sekali rasanya, kita lapar dan haus saudara. Orang yang lapar bisa dipuaskan hanya dengan apa saudara? Apa? Makan. Orang yang lapar hanya bisa dipuaskan ketika dia makan. Demikian juga dengan orang yang haus hanya bisa dipuaskan ketika dia minum. Ya, anak SD pun tahu ya. Makan dan minum itu akan memuaskan orang yang lapar dan haus. Ya. Walaupun coba kita bayangkan, siapa di sini yang ganas kalau lapar? Febe mungkin? Ya, mungkin Febe, ganas ya. Oh, ini contoh ya. Febe ini lagi laparnya luar biasa, saudara. Ya, sudah puasa, saudara. Dari pagi sampai jam 6 belum makan. Dia lapar, bahkan sampai jam 6 pun dia tidak menemukan makanan, gitu ya. Waduh, lapar sekali. Saudara, dia bisa dipuaskan hanya dengan dia makan. Coba kita bayangkan, orang-orang di luar sana yang mereka nggak punya uang. Mereka yang begitu lapar, berhari-hari mereka nggak makan. Dan mereka mengais-ngais mungkin tempat sampah untuk mencari sesuap nasi, saudara, apa yang bisa mereka makan. Saudara,
Apa yang begitu menggairahkan mereka, itulah ketika mereka menemukan makanan. Ketika mereka menemukan emas permata, ya mungkin bergembira saudara. Tapi apakah dengan emas permata itu bisa memuaskan lapar mereka saudara? Saya nggak berbicara emasnya itu dijual loh saudara ya. Wah dijual bisa makan berbulan-bulan gitu, enggak saudara. Tapi emas itu bisa dimakan enggak saudara? Emas permata itu nggak bisa dimakan. Tidak akan pernah bisa memuaskan lapar dan haus kita. Orang yang haus butuh minuman, walaupun kau beri apapun yang lebih berharga dari minuman dan makanan, tetap tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Ketika orangnya begitu lapar dan haus akan makanan dan minuman, dia tidak akan melirik yang lain. Bukan lapar yang cuma sekedar lapar biasa saudara, ini benar-benar kau lapar. Engkau akan ditawari apapun, kira-kira mau enggak? Ayo tak kasih mobil ya. Udah lemes ini badannya, sudah lemes saudara. Badan dia lemes, haus banget, lemes, lapar banget. Dia akan menganggap semuanya itu adalah sampah. Semuanya adalah sia-sia, yang saya butuhkan adalah makan. Gitu ya mungkin kalau dia bisa teriak. Yang saya butuhkan adalah minum. Orang yang lapar dan haus, kenapa saudara diibaratkan bahwa dalam firman Tuhan ini dikatakan selalu istilah kita itu adalah lapar dan haus. Kan orang yang lapar dan haus itu memang berbahaya. Kenapa saudara? Kebutuhan pokok manusia supaya dia bisa bertahan hidup itu adalah makan dan minum. Itu kebutuhan pokok, walaupun kebutuhan primer manusia itu ada 3, yaitu sandang, pangan, dan papan saudara. Tapi kalau engkau nggak punya papan dan sandang, engkau masih bisa hidup. Tapi kebutuhan yang utama, makanan dan minuman, engkau hanya itulah yang bisa membuat kita bisa bertahan hidup. Saudara, kita tidak memiliki yang lain, itu masih bisa. Tetapi kalau kita nggak makan dan minum, kita akan apa saudara? Mati. Mati saudara. Oleh karena itu saudara, kita akan mati. Oleh karena itu istilah lapar dan haus ini sungguh luar biasa. Ketika saya kemarin merenungkan lapar dan haus, apa Tuhan ingin kau sampaikan buat jemaatmu? Lapar dan haus saudara. Kenapa istilah lapar dan haus itu begitu pentingnya dalam hidup kita? Saudara, kenapa? Karena jika kita tidak mendapatkan makanan dan minuman itu, maka apa saudara? Kita akan mati. Berikan salam kanan kiri dulu supaya nggak ngantuk. Makan dan minum kamu supaya nggak mati. Makan dan minum supaya kita nggak mati saudara. Tetapi saudara, dalam firman Tuhan, ini adalah disinonimkan, diidentikan, diekuivalenkan dengan istilah lapar dan haus. Tetapi bukan lapar dan haus akan makanan dan minuman. Tetapi apa saudara dalam Matius ini? Lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Dan siapa itu kebenaran? Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 saudara. Kita akan baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, apa saudara? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, jika ini ada hubungannya semua, kalau kita nanti akan membaca banyak ayat-ayat dan itu ternyata saling berhubungan satu sama lain saudara. Bahwa lapar dan haus akan kebenaran itu artinya apa? Kita lapar dan haus akan Tuhan. Karena kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri saudara. Dan bagaimana kita lapar dan haus akan Tuhan, itu bagaimana saudara? Artinya apa? Kalau kita identikan lagi, orang yang lapar dan haus, dia membutuhkan makanan untuk supaya hidup. Demikian juga rohani kita, jiwa kita, itu membutuhkan siapa? Yesus. Sebagai sumber kebenaran, supaya kita bisa bertahan hidup. Berapanya di tempat ini, kita kelihatannya semuanya makhluk hidup saudara. Ya, makhluk hidup kan? Bukan zombie ya. Saudara, kita semua makhluk hidup. Kita hidup semua di tempat ini. Tubuh kita hidup karena kita kasih makanan dan minum tiap hari, saudara. Tetapi, siapa yang tahu roh kita apakah masih hidup atau roh kita sudah mati, saudara? Ketika kita mungkin datang ke gereja, bahkan mungkin kita melayani Tuhan. Tetapi apakah ada Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh telah memberikan roh kita
makanan dan minuman Yesus yang akan memuaskan kita, saudara. Bisa kita berkata seperti ini, Tuhan, aku sangat menginginkan Engkau, sehingga kalau aku tidak mendapatkan Engkau, maka apa? Aku akan mati, saudara. Karena Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah makanan dan minuman. Itu ada di ayatnya, saudara, nanti kita akan baca. Bahwa Yesus berkata bahwa aku adalah makanan dan aku adalah minuman yang akan bisa memuaskan dahaga, roh dan jiwa kita. Saudara, kita harus memahami ini bahwa kita sungguh-sungguh kita merindukan Tuhan. Lapar dan haus itu menunjukkan kerinduan yang sangat, saudara. Keinginan dan kerinduan yang sangat dan harus tercapai. Itu yang namanya lapar dan haus. Engkau menginginkan sesuatu dan engkau pokoknya harus dapat. Kalau engkau nggak dapat, engkau akan mati. Saudara, kalau mau coba, mumpung kita lagi puasa, kalau kita mau mempraktekkan sungguh-sungguh, saudara, kita coba dengan tubuh kita. Buatlah lapar sampai lapar banget, saudara, dan jangan makan. Bisa? Dicoba ya. Siapa yang mau coba gitu ya? Buatlah tubuh kita lapar banget, saudara. Mungkin kalau yang puasa sampai jam 2 gitu ya, atau jam 3, dicoba puasa sampai jam 4, jam 5, jam 6. Yang puasa jam 6 coba sampai jam 7, jam 8 coba, saudara. Atau mungkin seharian gitu ya, nggak makan, saudara. Atau mungkin ada yang puasa Ester, itu yang jangan, kalau kemarin Bapak Gembala ada berbagai macam jenis puasa, dan jangan pernah melakukan puasa 40 hari 40 malam. Ya, 40 hari tidak makan, tidak minum, itu hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Paling tidak ada mungkin kita bisa melakukan puasa Ester mungkin, saudara. Puasa Ester itu 3 hari, saudara. Tidak makan, saudara. Nah, bagi kita mungkin yang, wah, aku pengen nih puasa. Benar-benar nih, mau mengalahkan kedaginganku. Benar-benar aku mau menghancurkan kedaginganku. Kita puasa, benar-benar kita puasa. Kita nggak makan, nggak minum. Saudara, ketika saatnya tiba, ketika engkau menahan rasa lapar, engkau akan begitu apa, saudara? Menginginkan makanan itu, saudara. Biasanya orang yang puasa Ester itu gak berani keluar dari kamar, saudara. Takut tergoda, apalagi kalau jalan di mall gitu ya. Apalagi lagi promo ya, saudara ya, 60% cashback. Wah, kita akan mencoba semua makanan, saudara ya. Wah, makanan di sini, waduh sudah ngiler, saudara ya. Wah, kita lihat jus, saudara. Ada yang tanya, kalau puasa itu boleh nggak minum jus, saudara? Ya, boleh nggak, saudara, kalau puasa minum jus? Nggak puasa itu, saudara ya. Wah, kalau kita puasa, kita lihat, wah, minuman es, saudara, jus. Wah, rasanya begitu, menahannya begitu sulit. Itu baru 1 hari, saudara. Coba engkau puasa berhari-hari. Ketika engkau melihat makanan, engkau akan begitu merindukan, ya, begitu menginginkan makanan itu untuk memuaskan kita. Saudara, inilah identik, Tuhan mau mengidentikan kita, roh kita dengan istilah lapar dan haus. Seberapa kita menginginkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Seberapa besar kita menginginkan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Sudahkah kita benar-benar merindukan, menginginkan Tuhan? Saya berkata, Tuhan, aku pokoknya pengen Engkau, Tuhan. Kalau aku nggak mendapatkan Engkau, aku akan mati. Dan saudara tahu bahwa lapar dan haus itu peristiwa yang berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Apakah kita ngomong gini, aku pernah lapar dan haus, sekarang sudah enggak lapar dan haus. Lapar dan haus itu selalu terjadi, saudara. Sehari paling enggak sekali engkau lapar dan haus. Bisa 2 kali, bisa 3 kali kalau engkau 3 kali makan, saudara. Kita makan 3 kali, kita 3 kali lapar. Saudara, peristiwa lapar dan haus itu terjadi berulang-ulang. Dalam 1 hari kita bisa lapar dan haus itu berkali-kali. Itu terhadap tubuh kita yang membutuhkan makanan dan minuman. Dan saudara tahu ketika roh kita diidentikan dengan lapar dan haus akan kebenaran, maka seharusnya kita juga akan mengalami peristiwa berulang-ulang. Mengalami lapar dan haus akan apa? Kebenaran firman Tuhan terhadap pribadi Yesus dalam hidup kita. Sudahkah kita mengalami hal ini, saudara? Ini yang menjadi doa kita, saudara. Yang menjadi doa gereja ini, bahwa kita diberikan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus tidak hanya terjadi 1 kali, saudara, ketika engkau mengalami pertobatan. Ketika engkau mengalami cinta yang mula-mula sama Tuhan. Ketika itu engkau sudah enggak lapar dan haus lagi akan Tuhan. Engkau sudah merasa biasa-biasa, saudara. Ketika engkau berdoa, engkau merasakan hambar, saudara. Engkau merasakan kering.
Engkau datang ke gereja, engkau gak dapat apa-apa. Engkau datang ke gereja cuma asal dapat kumpul-kumpul dengan teman saudara. Yang kau pikirkan hanya, setelah makan, setelah ke gereja kita buka puasa nanti di mana ya. Sudah janjian mungkin saudara. Mumpung ada cashback gitu ya saudara. Saya gak nyebutkan loh saudara cashbacknya apa. Nanti saya dianggap promosi ya. Cashback 60% saudara. Kita mulai berpikir hanya kedagingan kita saja yang dipuaskan saudara. Tapi kita gak sungguh-sungguh benar merindukan Tuhan yang akan memuaskan roh kita. Saudara, seberapa banyak di antara kita yang sudah mengalami kekeringan rohani saudara. Kita sudah gak exciting lagi. Hati kita sudah ada kobaran api lagi. Hati kita ini seperti tubuh kita yang sedang lesu. Yang sepertinya kita gak pernah minum dan makan saudara. Lesu, letih, lesu dan beban berat. Mengalami kekeringan rohani. Terhadap jiwa-jiwa kita sudah merasa biasa. Kita datang ke gereja, kita merasa biasa. Kita memuji Tuhan, kita merasa biasa. Saudara, dalam kita memuji Tuhan, kita belajar, kita memahami apa sih yang kita pujikan. Kita merenungkan apa yang kita ucapkan, saudara. Enggak cuma asal ngomong, saudara. Ketika puji-pujian kan aku percaya, kita belajar Tuhan ya, aku mau percaya. Kita belajar, kita memuji Tuhan. Apa yang ada dalam kata-katanya kita belajar, kita resapi dan kita mengalami Tuhan, saudara. Berapa banyak di antara kita yang ketika datang ke gereja, kita mengalami hadirat Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Dan percayalah, saudara, hadirat Tuhan, itu ada hadirat Tuhan yang korporat gereja ini. Tapi ada juga hadirat Tuhan secara pribadi yang kita alami, saudara. Jangan kita berpikir bahwa gereja ini harus semuanya tiba-tiba ada asap saudara. Ya tiba-tiba yang muncul gitu ya. Kita bayangkan, Roh Kudus itu seperti asap yang tiba-tiba menyelimuti saudara. Tiba-tiba kita merasakan hadirat Tuhan. Merinding-merinding saudara. Yang membuat kita mungkin seperti itu. Tetapi ketika kita datang ke gereja dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan aku mencari Engkau. Aku benar-benar merindukan Engkau. Aku ingin pribadimu Tuhan. Maka di saat itulah engkau akan mengalami hadirat Tuhan saudara. Engkau gak perlu nunggu WL-nya, mari kita rasakan hadirat Tuhan. Gak perlu WL-nya teriak-teriak saudara, ayo semangat muji Tuhan. Itu dibutuhkan hati yang lapar dan haus dari pribadi kita, saudara. Sudah kita datang ke gereja, kita benar-benar merindukan Tuhan. Enggak cuma sekedar memenuhi bangku gereja, saudara. Enggak sekedar rutinitas, rasanya enggak enak kalau enggak ke gereja hari Minggu. Tapi sungguh-sungguh kita datang, Tuhan aku rindu Engkau. Aku rindu mengalami hadirat-Mu. Walaupun kita duduk, saudara, tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Walaupun dalam tanda kutip, ada orang loh di sebelah kita yang gak ngerasain. Karena apa? Itu tergantung kita saudara. Gak tergantung dari puji-pujiannya. Walaupun itu ada pengaruhnya. Ini saya bicarakan mengenai pribadi saudara. Hadirat Tuhan secara pribadi. Lapar dan haus. Inilah pokok doa kita saudara. Kita rindu sungguh-sungguh. Kita memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, kita buka kembali dalam kitab Yohanes saudara. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 perikopnya adalah roti hidup. Roti hidup. Apa yang melatar belakangi ayat ini saudara? Kalau kita lihat sebelumnya pasal yang ke-6 itu perikopnya adalah Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Jadi ceritanya pada waktu itu sebelumnya Yesus memberikan makan, mengadakan mujizat, memberikan makan kepada 5.000 orang. Mereka berikan ikan, ya, roti, begitu melimpah, mengadakan mujizat yang luar biasa sehingga mereka kenyang, saudara. Ya, secara jasmani, secara tubuh mereka mengalami kekenyangan, lapar dan haus mereka dipuaskan, saudara. Bahkan ikan dan rotinya berlebih-lebih, saudara. Wah, pasti mereka orang banyak itu begitu bersukacita dan begitu terpukau. Wah, luar biasa nih Yesus bisa mengadakan mujizat, kita kenyang. Padahal waktu itu kelaparan semua, saudara. Keleleran bahasa Ibraninya, saudara. Ya, keleleran, kelaparan semuanya. Wah, akhirnya saudara, waktu itu Yesus berjalan di atas air. Dan ketika malam harinya berjalan di atas air, keesokan harinya saudara, orang banyak itu mencari Yesus saudara. Ketika Yesus ingin menyendiri, Yesus gak suka terlalu rame-rame gitu ya.
wah, Yesus mana nih? Yesus mana gitu. Dan pada suatu ketika mereka menemukan Yesus, saudara, dan mereka berkata, Rabi, kapan kau ada di sini? Gitu ya. Kemudian Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, banyak orang mencari Yesus itu karena mereka hanya terfokus kepada roti, ikan, makanan yang bisa memuaskan tubuh mereka, saudara. Orang banyak ini mereka telah mendapatkan mujizat, mereka dipuaskan, saudara, secara daging mereka. Dan mereka tidak memahami apa esensial dari semuanya itu. Mereka mencari Yesus, bukan mencari pribadi Yesus, tapi mencari apa, saudara? Mencari roti yang membuat mereka kenyang. Berapa banyak saudara di antara kita yang mencari Yesus bukan mencari pribadinya, tapi hanya mencari berkat-berkatnya, saudara. Hanya mencari apa? Sesuatu yang bisa memuaskan kedagingan kita. Kita mencari Yesus supaya kita diberkati. Supaya kita, wah katanya kalau ikut Yesus itu katanya nggak akan berkekurangan. Artinya apa? Saya pasti kaya. Saya pasti bisa beli mobil, saya pasti bisa beli rumah. Saya pasti punya pacar yang ganteng, punya pacar yang cantik. Saudara, semuanya itu tidak akan memuaskan kita, saudara. Kita harus belajar, kita mengerti esensialnya bahwa apa? Kita perlu mencari pribadi Yesus, bukan mencari berkat-berkatnya, saudara. Pribadi Yesus, dan akhirnya Yesus berkata pada ayat yang ke-27, saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan apa? Dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah bukan karena kita ingin mendapatkan suatu berkat, ingin mendapatkan sesuatu yang tidak akan bertahan selamanya, saudara. Ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, kita akan mulai menyadari, saudara. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa. Kita di dunia ini kita bekerja di kantor, bekerja dimanapun, kita dapat uang, upah, saudara. Itu nggak salah, ya. Jadi setelah ini jangan sampai orang yang kerja bilang ke pimpinan perusahaannya, saya nggak butuh uang, karena saya nggak boleh kerja untuk dapat makanan gitu ya, saudara. Saudara, kita akan mendapatkan upah dari hasil kerja kita, karena Tuhan berkata kalau engkau nggak bekerja, engkau nggak boleh makan. Tuhan tidak senang orang yang malas-malas, saudara. Nggak ada usaha untuk bekerja. Tuhan pengen kita bekerja, tapi poinnya bukan di situ. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Artinya bukan berarti kita tidak boleh kerja. Tetapi perhatikan prioritas yang lebih penting adalah apa? Bekerjalah untuk makanan yang akan membuat kita bisa bertahan. Yang membuat kita mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Dan apa pekerjaan itu? Orang banyak itu bertanya-tanya, pekerjaan apa Yesus? Ya, apa yang harus kami lakukan? Kan ini dulu pada zaman bangsa Israel kau memberikan roti mana? Apa maksud Yesus, saudara? Kemudian kalau kita lihat, saudara, apa pekerjaan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kita lompat ayat yang ke-35, saudara. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, ketika kita punya rasa yang lapar dan haus, itu artinya apa, saudara? Yesus adalah roti hidup. Dan kita datang kepada Yesus sebagai roti hidup itu. Dan kita akan datang, kita percaya kepada Yesus. Maka kita tidak akan haus lagi. Jadi makanan dan minuman kita itu adalah Yesus, saudara. Ketika kita datang kepada Yesus, mungkin ada yang mengira, Yesus kok makanan, minuman itu seperti apa maksudnya kita makan Tuhan Yesus gitu ya. Saudara, bukan artinya kita makan Tuhan Yesus, saudara ya. Tapi apa? Kita menjadikan Yesus sebagai roti hidup, itu artinya apa? Kita datang kepada Yesus dan kita percaya kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, itu akan membuat lapar kita dipuaskan. Ketika kita percaya kepada Yesus, itu akan membuat haus kita dipuaskan, saudara. Kita datang, kita percaya kepada Yesus. Dan bagaimana kita datang dan percaya kepada Yesus, apa tindakan selanjutnya? Kita akan buka, saudara. Ini kita sambil bolak-balik. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ini ada hubungannya. Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa saudara? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, jika tadi dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 saudara, haus kita akan dipuaskan apabila kita percaya kepada Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita juga akan melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan Yesus, saudara. Pekerjaan-pekerjaan Yesus. Saya percaya orang yang memiliki rasa yang lapar dan haus akan Tuhan, hidupnya beda, saudara. Fokusnya beda. Dia bukan fokus untuk makanan yang dapat binasa, tapi fokusnya pada pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan apa itu pekerjaan Bapa, saudara? Kita lihat kembali, saudara. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu apa saudara? Apa? Supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. 40 selanjutnya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, inilah pekerjaan Tuhan. Ketika kita memiliki lapar dan haus akan Tuhan, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan apa itu pekerjaannya, saudara? Yaitu melakukan kehendak Bapa kita di surga. Yesus pun memberikan teladan kepada kita, melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan apa itu kehendak Bapa di surga? Dari keseluruhan Injil pasti dikatakan, saudara, bahwa tujuannya apa, saudara? Yang pertama, ayat yang ke-39. Supaya semua orang yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Yang pertama, saudara, pekerjaan Bapa. Semua orang yang sudah diberikan kepadaku, kepada Yesus, supaya jangan ada yang hilang. Saudara, kalau saya renungkan, ini berhubungan dengan mempertahankan jiwa-jiwa, saudara. Apa, saudara? Mempertahankan jiwa-jiwa. Berapa banyak kita yang mau kita berdoa buat jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita, mempertahankan jiwa-jiwa. Saudara, kita mau, kita diberikan, kita minta, kita berusaha untuk memiliki hati yang lapar dan haus. Saudara, ketika saya merenungkan hati yang lapar dan haus itu minta atau melakukan atau berusaha. Apa, saudara? Kadang ada orang yang berdoa gini, Tuhan berikan aku, ya. Jadi kita kadang berdoa, saya juga merenungkan. Benar nggak kita berdoa seperti ini? Tuhan berikan aku hati yang lapar dan haus. Berikan aku hati yang lapar dan haus. Ya, coba kita sekarang identikan dengan daging kita, tubuh kita. Kamu perlu minta lapar dan haus. Itu harusnya merupakan apa, saudara? Ya sudah, normalnya roh kita yang hidup, saudara. Roh kita yang hidup, ini normalnya memang kita harus lapar dan haus akan Tuhan. Kalau kita nggak lapar dan haus, ada yang salah dengan kita, saudara. Ada yang salah dengan kita. Dan untuk kita benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan karena kelaparan dan kehausan kita, itu butuh yang namanya usaha. Orang yang lapar dan haus, dia nggak bisa, dia diam diri saja di kamar, saudara. Tidur-tiduran dan tiba-tiba makanannya jalan sendiri, saudara. Kita butuh melangkahkan kaki paling tidak. Kita butuh bangun dari ranjang kita, kasur kita pergi, kita masak gitu ya. Mie instan, saudara. Kita masak telur, saudara. Kita masak nasi atau mungkin pesan makanan, saudara. Kita harus ada tindakan. Demikian juga ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, untuk mendapatkan Tuhan itu sendiri. Untuk kita melakukan pekerjaan, itu butuh suatu usaha. Kita harus benar-benar punya kesadaran, aku mau lapar dan haus akan Tuhan. Supaya rohku ini hidup. Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mempertahankan jiwa-jiwa, saudara. Ini ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, saya percaya dengan sendirinya, kita akan memiliki api untuk mempertahankan jiwa-jiwa. Kita harus punya semangat untuk mendoakan jiwa-jiwa, saudara. Mempertahankan jiwa-jiwa.
anak-anak KTP kita, anak-anak Rekom kita. Berapa banyak di antara kita yang masih memperhatikan jiwa-jiwa yang ada, yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Kalau ada jiwa-jiwa anak-anak rohani kita, adik-adik rohani kita yang nggak datang, apa kita mau perhatikan mereka, saudara? Kamu kenapa nggak datang? Mungkin mengunjungi mereka. Saudara, jika kita tidak melakukan ini, ada yang salah dengan roh kita, dengan rohani kita. Apa kita sudah benar-benar memiliki roh yang mati, saudara? Karena kita sudah nggak lapar dan haus lagi akan Tuhan. Sehingga kita tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Nggak pernah tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan buat kita, saudara. Mempertahankan jiwa-jiwa. Yesus pun dia berkata, saudara, supaya setiap orang yang diberikan kepadaku, yang sudah diberikan, dipercayakan kepada kita, saudara. Jangan sampai ada yang hilang. Berapa banyak di antara kita yang kita mau sungguh-sungguh. Ayo kita mulai doa. Kita yang mungkin sudah lama kita nggak doa buat anak-anak kita, buat teman-teman kita. Kita minta hati yang lapar. Tuhan berikan buat kita. Dan kita punya kesadaran, saudara. Kita mau bertindak. Aku mau memiliki hati yang lapar dan haus. Aku mau mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, yang kedua, selain mempertahankan jiwa-jiwa, ayat yang ke-40. Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Bukan hanya engkau mempertahankan saja, tetapi engkau juga menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Kristus. Menjangkau jiwa-jiwa yang mereka, saudara, seolah-olah mungkin kelihatannya datang ke gereja, tapi mereka belum pernah mereka mengalami Kristus. Kita mau sama-sama, saudara. Kita mau belajar. Kalau kita memang merasa, Tuhan, aku memang kering. Rohku sekarat. Kita mau bertobat sama-sama. Kita mau minta kasih karunia Tuhan untuk kita semua, saudara. Kita mau belajar, saudara. Ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mencintai apa yang menjadi pekerjaannya. Mencintai apa yang menjadi mimpi Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, saudara. Mimpi Tuhan buat gereja kita. Mimpi Tuhan atas hidup kita, atas gereja kita, atas anak-anak rohani kita, saudara. Kita rindu, kita menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mau baca selanjutnya, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-13. 16, Yohanes 14 ayat yang ke-13. Sebelumnya, saudara, kita akan baca dulu dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Inilah hati Yesus, saudara. Kita mau belajar, kita mau meneladani Yesus. Bagaimana hati Yesus atas orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, apa saudara? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya. Apa saudara? Kita baca sama-sama. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Inilah pokok doa kita selanjutnya, saudara. Doa kita, pokok doa kita, biarkan kita memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita doa buat jiwa-jiwa, buat anak-anak rohani kita, buat teman-teman kita, buat adik-adik rohani kita. Dan untuk jiwa-jiwa di luar sana yang belum diselamatkan. Saudara, dan minta pekerja. Minta Tuhan kirimkan pekerja. Tuaian itu banyak, saudara. Tetapi pekerja sedikit. Kita minta Tuhan kirimkan pekerja. Kirimkan pekerja. Jangan sampai kita juga malah kok minta pekerja. Aku aja sendiri belum sungguh-sungguh. Wah, ini bahaya, saudara. Ya, kita harus mengalami pertobatan terlebih dahulu. Mengalami kelaparan dan kehausan terlebih dahulu. Mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Ketika engkau mengalami Tuhan, saya percaya kerinduan hatimu akan sama dengan kerinduan Tuhan. Ayat terakhir, saudara, Yohanes 14. Ayat yang ke-13. Pemain musik silakan maju ke depan. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-13. Apa, saudara? Kita baca sama-sama 13 sampai 14. 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, apa? Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namanya, aku akan melakukannya. Saudara, ayat ini
adalah ayat penghiburan yang sungguh luar biasa. Karena Yesus berkata, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Saudara, ini merupakan ayat yang menyegarkan kita, saudara. Wah, ini merupakan jawaban Tuhan, penyertaan Tuhan. Apapun yang kita minta, Tuhan akan melakukan. Tetapi jangan comot sampai di situ aja, saudara. Ada kata-kata selanjutnya, yaitu apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Artinya bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, itu bukan untuk memenuhi nafsu kita, tetapi untuk memuliakan Bapa yang di surga. Jadi ketika kita memiliki lapar dan haus akan Tuhan, kita berdoa untuk jiwa-jiwa, kita berdoa untuk pelayanan, kita berdoa untuk mimpi Tuhan, kita berdoa untuk visi, kita berdoa untuk kegerakan Tuhan, saudara. Saya percaya ketika kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab doa kita, amin. Tuhan akan menjawab doa kita, apapun juga yang kamu minta dalam doamu, saudara, untuk kemuliaan Bapa di surga, untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa buat kita, akan banyak tuaian Tuhan akan berikan, dan akan terjadi suatu kebangunan atas hidup kita, saudara. Saudara, seberapa besar kita menginginkan kebangunan rohani. Pernah ada sebuah quote yang selaras dengan lapar dan haus ini, saudara. Berikanlah aku kebangunan, jika tidak aku akan mati. Saudara, kenapa? Kebangunan itu merupakan kerinduan Tuhan. Kerinduan hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Itu adalah kerinduan, bahkan tujuan utama Tuhan datang ke dunia ini. Itu adalah supaya banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Dan itulah misi kita di dunia, saudara. Tujuan hidup kita di dunia ini. Saudara pernah merenungkan apa ya, kok tiba-tiba aku muncul di dunia ini? Lalu aku ngapain ya di dunia ini ya? Saudara, kita di dunia ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang terhilang, saudara. Kita rindu ada kebangunan rohani terjadi. Amin. Kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau punya hati yang lapar dan haus akan Engkau. Biarkan aku boleh mengalami kebangunan rohani dalam pribadiku. Memiliki kobaran api, memiliki semangat yang kudus dari Engkau, yang bisa membakar teman-temanku yang lain. Sehingga aku bisa menjangkau sebanyak mungkin jiwa untuk kerajaan-Mu. Dan mau kita berdoa, Tuhan, biarkan aku mati jika aku gak mendapatkan Engkau. Biarkan aku mati jika aku tidak mendapatkan kebangunan itu. Saudara, sungguhkah kita mau sungguh-sungguh memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan? Kita perlu koreksi diri kita, saudara. Kita perlu merenungkan, aku lapar dan haus akan Tuhan gak ya? Aku begitu menginginkan Tuhan gak ya? Atau aku masih menginginkan yang lain? Saudara, orang yang lapar haus akan makanan, dia gak akan pernah dipuaskan oleh emas, perak, permata, bahkan apapun yang lebih berharga. Yang kelihatannya lebih berharga. Karena kebutuhan utamanya adalah makan dan minum. Demikian juga, saudara, ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, kita tidak akan pernah dipuaskan oleh hal yang lain yang kita anggap mungkin lebih berharga. Emas, perak, permata, pasangan pun, bahkan mungkin keluarga, saudara, tidak akan pernah bisa memuaskan kita ketika Yesus tidak datang sendiri untuk memuaskan kita. Amin, saudara. Kita akan berdoa sama-sama.